Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum internasional. Untuk menghindari pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan di sebelah saya ada pemateri pertama yaitu Muhammad Bayu Setiaji. Hai Bang Bayu. Halo Bang. Nurul Hatama Putri sebagai pemateri kedua. Halo Bang. Heni Ananta sebagai pemateri ketiga. Halo Mbak Eni. Veronica Usni sebagai pemateri keempat. Halo Mbak Veronica. Eca Revina Santika sebagai pemateri kelima. Halo Mbak Eni. Dan saya sendiri Sumaya Fitriana sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Halo Mbak Su. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilakan untuk menyampaikan materi presentasi. Baik, sini kami memiliki sebuah judul yaitu yurisdiksi ekstrateritorial dalam hubungan internasional, aspek legal, praktik, dan implikasi kontemporer. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjut jauh ke dalam materi, saya ingin menjelaskan apa itu yurisdiksi. Yurisdiksi itu merupakan suatu kewenangan dari suatu hak dan kewenangan dari suatu negara yang di dalamnya untuk mengatur hubungan hukum antar warganya tersebut, dan warganya tersebut akan diatur kepada negara tersebut. Selanjutnya, nah, sini terdapat macam yurisdiksi. Yang pertama adalah ada yurisdiksi teritorial. Jika kita berbicara tentang teritorial, berarti kita berbicara tentang letak dari geografis tersebut. Nah, yang berarti yurisdiksi teritorial itu adalah yurisdiksi mencakup semua orang, benda, dan kejadian yang terjadi di dalam batasan teritorial negara tersebut. Yang kedua, yurisdiksi kebangsaan. Yurisdiksi kebangsaan adalah yurisdiksi yang didasarkan pada kewenangan. Dalam hal ini negara memiliki hak untuk menegakkan hukum terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada. Nah, disitulah terdapat sebuah kedutaan-kedutaan di negara lain. Selanjutnya, yurisdiksi perlindungan. Yurisdiksi perlindungan memberikan hak kepada suatu negara untuk menerapkan hukumnya terhadap orang atau peristiwa di luar wilayahnya jika tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan vital negara tersebut. Setelah itu, yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal adalah konsep yang memberikan wewenang kepada negara manapun untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tertentu tanpa memperhatikan lokasi kejadian atau keluarga negara pelaku dan korban. Nah, saya akan memberi contoh. Contoh yang terkenal dari yurisdiksi universal itu adalah penerapan hukum terhadap kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ataupun ICJ, di mana pelaku kejahatan berat dapat diadili tanpa memperhatikan asal negara atau lokasi dari warga negara tersebut. Selanjutnya, yurisdiksi ekstrateritorial. Kita ambil dari kata ekstra itu berarti lebih, teritorial berarti mencakup lebih dari cakupan wilayahnya. Nah, di sini yurisdiksi ekstrateritorial sebagai bentuk khusus dari yurisdiksi memberikan kekuasaan bagi negara untuk menegakkan aturan hukum terhadap aktivitas yang terjadi di luar perbatasan geografis yang telah saya jelaskan. Selanjutnya, perbedaan antara yurisdiksi teritorial dan ekstrateritorial telah dibahas tadi. Yang pertama, terdapat perbedaan bahwa teritorial itu merupakan wewenang yang di dalam letak geografis dari negara tersebut, sedangkan ekstrateritorial berada di luar kewenangan dari luar wilayah dari negara tersebut. Selanjutnya, implikasi terhadap kedaulatan negara lain. Nah, yurisdiksi teritorial umumnya tidak menimbulkan konflik antar negara karena setiap negara berhak mengatur hal-hal yang berada di dalam batas wilayah tersebut. Sedangkan yurisdiksi ekstrateritorial seringkali menimbulkan kontroversi.
di mana karena sering dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap kedaulatan negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai prinsip-prinsip dasar jurisdiksi ekstrateritorial. Jurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum internasional memungkinkan suatu negara untuk menerapkan hukum di luar perbatasan wilayahnya. Ada tiga prinsip utama yang mendasari jurisdiksi ekstrateritorial, yaitu prinsip nasional aktif dan pasif, prinsip perlindungan, dan prinsip universal. Prinsip nasional aktif dan pasif mengatur kewenangan negara untuk menerapkan hukum terhadap suatu tindakan yang berada di luar negeri yang melibatkan warga negaranya. Pada dasarnya prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum setiap warga negaranya yang berada di luar negeri dan menjaga hubungan diplomatik melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip nasional aktif memberikan hak pada suatu negara untuk menerapkan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga negara di luar negeri. Misalnya, jika seorang warga negara melakukan tindak pidana di negara asing, negara asal tetap memiliki hak untuk mengadili warga negaranya dengan hukum nasional yang berlaku. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap individu masih memiliki keterikatan hukum dengan negara asalnya, meskipun berada di luar wilayah negara tersebut. Yang selanjutnya itu prinsip nasional pasif. Prinsip nasional pasif adalah penerapan hukum yang berdasarkan pada keluarga negaraan korban, bukan pelaku. Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku suatu kejahatan di luar negeri jika kejahatan tersebut menimpa warga negara dari negara tersebut. Misalnya, jika seorang warga negara menjadi korban tindak kriminal di negara lain, maka negara asal korban berhak mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut, walaupun kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayahnya. Penggunaan prinsip nasional aktif dan pasif ini telah banyak diterapkan di berbagai kasus internasional. Misalnya dalam kasus terkait kejahatan ekonomi atau terorisme, di mana negara asal korban dan pelaku tetap berupaya mengambil tindakan meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar negeri. Yang kedua itu prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan adalah salah satu bentuk jurisdiksi ekstrateritorial yang memberikan wewenang bagi negara untuk menerapkan hukumnya terhadap tindakan yang terjadi di luar wilayahnya. Tindakan tersebut di luar wilayahnya, jika tindakan tersebut dianggap mengancam kepentingan nasional atau kepentingan warga negara. Prinsip ini tidak didasarkan pada kewarganegaraan korban atau pelaku, melainkan pada dampak dari tindakan tersebut terhadap negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah prinsip jurisdiksi universal. Prinsip jurisdiksi universal adalah konsep dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tertentu tanpa memperhatikan lokasi kejadian kewarganegaraan pelaku maupun korban. Jurisdiksi universal biasanya diterapkan pada kejahatan berat yang dianggap sebagai ancaman bagi kemanusiaan secara umum, genosida, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini mencerminkan pertanggungjawaban kolektif dalam komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat dapat dihukum meskipun tindakan tersebut dilakukan di luar wilayah negara tersebut. Prinsip jurisdiksi universal sangat penting dalam penegakan hukum internasional karena memberikan dasar hukum bagi negara maupun untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, negara dapat menggunakan prinsip jurisdiksi universal untuk menangkap dan mengadili pelaku meskipun kejahatan tersebut terjadi di negara lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurisdiksi ekstrateritorial. Jurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukumnya di luar batas wilayahnya. Biasanya dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang berisiko karena aktivitas atau ancaman dari luar
luar negeri ketika ada ancaman terhadap keamanan seperti aktivitas terorisme atau spionase. Misalnya, Amerika Serikat dapat menindak tersangka teroris yang beroperasi di luar negeri. Jika ada indikasi, mereka merencanakan serangan yang berdampak kepada Amerika Serikat. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Yurisdiksi ekstrateritorial juga digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi pada perusahaan atau negara yang dianggap melanggar kebijakan perdagangannya. Sanksi ini tidak hanya berlaku di Amerika Serikat, tetapi juga berlaku bagi perusahaan internasional yang berbisnis dengan negara yang disanksikan, seperti Iran atau Rusia. Yang ketiga, perlindungan hak warga negara. Negara menerapkan yurisdiksi ini untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Jika ada warga negara yang jadi korban kejahatan di luar negeri, negara asalnya dapat menuntut pelaku berdasarkan yurisdiksi pasif dengan alasan perlindungan terhadap warga negara mereka. Sini. Dasar hukum penerapan yurisdiksi ekstrateritorial harus didasari oleh dasar hukum yang jelas. Prinsip legalitas mengharuskan negara memiliki alasan yang kuat untuk memperlakukan yurisdiksi ini. Dan umumnya, dasar tersebut didukung oleh perjanjian internasional. Perjanjian ini menjadi kerangka yang mengatur interaksi antar negara dalam penerapan yurisdiksi lintas batas. Jenis yurisdiksi ekstrateritorial. Yang pertama, yurisdiksi aktif dan pasif. Yurisdiksi aktif diterapkan kepada warga negara yang menjadi pelaku, sedangkan yurisdiksi pasif berlaku jika warga negara menjadi korban. Yang kedua, efek. Jika suatu tindakan di luar negeri berdampak langsung pada negara, negara tersebut bisa menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial. Yang ketiga, universal. Untuk kejahatan yang diakui secara internasional, pelanggaran hak asasi manusia atau terorisme, negara dapat menerapkan yurisdiksi ini meski tanpa keterlibatan langsung. Contoh kasusnya, beberapa negara menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menangani kasus terorisme dan kejahatan narkotika yang berdampak lintas batas. Contoh lainnya adalah hukum persaingan usaha, di mana satu negara bisa turun tangan jika praktik monopoli atau bisnis dari luar negeri mempengaruhi pasar dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai isu tertinggi dalam yurisdiksi ekstrateritorial. Yang pertama yaitu juga tentang yurisdiksi ekstrateritorial dalam perubahan iklim. Dalam konteks global, yurisdiksi ekstrateritorial kerap menjadi bahan perdebatan ketika menyangkut perubahan iklim. Seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim yang bersifat lintas batas, yang menjadi pertanyaannya yaitu tentang siapa yang harus bertanggung jawab dan di mana yurisdiksi dapat diberlakukan menjadi semakin rumit. Sementara itu, pengadilan internasional dan regional mulai menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa yurisdiksi terkait kerusakan lingkungan. Dalam debat tentang yurisdiksi ekstrateritorial dalam perubahan iklim membahas mengenai bagaimana pengadilan internasional dan regional mengembangkan pendekatan berbeda terhadap yurisdiksi terkait kerusakan lingkungan. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ dan berbagai pengadilan HAM regional seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika menunjukkan
menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menangani yurisdiksi terkait kerusakan lingkungan. Contohnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengakui yurisdiksi atas kasus-kasus yang terjadi di luar wilayah negaranya, tetapi hanya jika terdapat dampak yang cukup signifikan terhadap warga negara mereka. Di sisi lain, Pengadilan Hak Asasi Manusia antar Amerika cenderung lebih terbuka dalam mengakui yurisdiksi ekstrateritorial atas kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia terkait lingkungan. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan bagaimana pengadilan internasional menavigasi kerumitan yurisdiksi dalam konteks perubahan iklim. Selanjutnya yaitu kritik terhadap sanksi ekstrateritorial. Sanksi ekstrateritorial yang diterapkan oleh negara kuat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa seringkali diperdebatkan dari segi efektivitas serta implikasi etis dan hukum. Pandangan ini semakin dikuatkan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang seringkali menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaan sanksi ekstrateritorial yang dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi itu sendiri merupakan salah satu dasar dari hukum internasional yang mengatur agar negara-negara tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. PBB menyoroti bahwa penerapan sanksi ekstrateritorial oleh negara-negara besar seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen hukum internasional. Isu-isu yang muncul dari penerapan yurisdiksi ekstrateritorial telah mendorong komunitas internasional untuk mengembangkan instrumen hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan negara-negara kuat dengan kedaulatan dan hak asasi manusia negara-negara lain. Salah satu upaya penting yang muncul adalah untuk membatasi penggunaan yurisdiksi ekstrateritorial secara sepihak melalui perjanjian multilateral atau mekanisme arbitrase internasional. Perjanjian multilateral dan mekanisme arbitrase internasional dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi ketidakseimbangan dan penggunaan yurisdiksi ekstrateritorial. Dengan memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui forum internasional yang netral, diharapkan penggunaan sanksi dan tindakan ekstrateritorial lainnya dapat dikontrol dan diatur dengan lebih adil. Selanjutnya yaitu peran perjanjian multilateral dan arbitrase dalam mengurangi penyalahgunaan yurisdiksi ekstrateritorial. Perjanjian multilateral yang mengatur yurisdiksi ekstrateritorial memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk membuat kesepakatan yang dapat melindungi kedaulatan mereka. Sebagai contoh, UNCLOS adalah salah satu perjanjian yang mengatur yurisdiksi negara di perairan internasional. Melalui perjanjian ini, negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan mereka mengenai perairan internasional tanpa harus mengorbankan kepentingan satu sama lain. Dengan kata lain, perjanjian semacam ini mencegah negara untuk bertindak sepihak dan memaksakan yurisdiksinya di luar batas yang telah disepakati. Mekanisme arbitrase internasional juga menjadi sarana penting dalam menangani isu yurisdiksi ekstrateritorial. Arbitrase memungkinkan negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka melalui proses yang telah selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya implikasi hukum dan tantangan di masa depan, yang mana konflik dengan prinsip kedaulatan. Di dalam yurisdiksi ekstrateritorial banyak sekali memicu permasalahan dalam hukum internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengurus urusan dalam negerinya tanpa ikut campur tangan negara lain. Konflik antara yurisdiksi ekstrateritorial dengan prinsip kedaulatan yaitu kasus sanksi sekunder yang diterapkan oleh Amerika Serikat dengan Iran. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada Iran, tetapi juga berdampak kepada perusahaan multinasional dari negara ketiga yang bertransaksi dengan Iran. Hal ini memicu protes dari negara-negara Amerika Serikat, sehingga
melihat sebagai investasi terhadap kedaulatan ekonomi mereka. Konflik semacam ini memperlihatkan bagaimana yurisdiksi ekstrateritorial dapat memperlemah prinsip non-intervensi dalam hukum internasional dan mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial juga membawa tantangan bagi organisasi internasional, yaitu PBB, dalam menyeimbangkan penegakan hukum internasional dengan perlindungan kedaulatan negara anggota. Isu yurisdiksi ekstrateritorial semakin meningkat urgensi untuk mengkaji ulang batasan yurisdiksi dan menetapkan kerangka yang lebih jelas demi melindungi kedaulatan negara yang lebih rentan dari tindakan campur tangan yang berlebihan. Yang kedua itu ada tantangan dalam penegakan hukum, yang mana tantangan terbesar itu adalah kemampuan negara untuk menegakkan hukum mereka di wilayah nasional. Sebagian besar negara hanya memiliki sebatas untuk mempengaruhi dan mengendalikan entitas asing, kecuali mereka memiliki kerjasama yang erat antara negara yang lain. Penegakan hukum yang lemah membuat pelaku kejahatan internasional seperti perusahaan multinasional yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia sehingga mereka lolos dari tanggung jawabnya. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum yurisdiksi ekstrateritorial menjadi rumit, terutama jika negara asal pelaku enggan bekerja sama atau tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara yang terlibat. Dalam kasus ini, perjanjian bilateral dan multilateral seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara korban. Namun, tanpa kerjasama internasional yang kuat, yurisdiksi ekstrateritorial akan sulit ditetapkan secara efektif. Yang ketiga itu ada masa depan yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum, yang sebagaimana tantangannya sangat banyak yang dihadapi. Jelas bahwa masa depan yurisdiksi ekstrateritorial membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan berstruktur. Negara perlu bekerja sama untuk merancang peraturan-peraturan yang diterima secara luas dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia serta kepentingan global lainnya. Kerangka kerja yang jelas dan efektif, kerangka ini juga diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih rinci tentang kapan bagaimana yurisdiksi ekstrateritorial dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan hak kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Selain itu, mekanisme penegakan hukum harus menjadi bagian integral dari kerangka ini. Untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif di seluruh yurisdiksi, dengan adanya kerangka yang jelas ini, negara-negara dapat saling menghormati yurisdiksi antara satu sama lain tanpa harus mengorbankan hak asasi manusia dan kepentingan global lainnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 bagian, di mana tiap bagiannya dibatasi oleh 3 pertanyaan. Baiklah, kepada penanya silakan untuk mengangkat tangan. Silakan saudara Radit. Sebentar, menyiapkan waktu. Terima kasih Mbak Su. Terima kasih Mbak Su dan izin bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana negara dapat menggunakan hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan warganya di negara asing atau asas nasional aktif tanpa melanggar teritorial negara terkait? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana negara dapat menggunakan hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan warganya di negara asing atau asas nasional aktif tanpa melanggar teritorial negara terkait? Baik, terima kasih pertanyaannya saudara Radit. Selanjutnya silakan saudara Dean. Oh, yang silakan saudara. Iya, baik.
lakukan, saudara Dean? Bebas. Perkenalkan, nama saya Dian Ajen Putra dengan SPP 1A 230. Tadi rekan dari kelompok 8 telah menjelaskan materi mengenai yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum internasional, aspek legal, praktis, dan implikasi kontemporer. Dan salah satu materi yang disampaikan menjelaskan tentang prinsip yurisdiksi universal, di mana suatu negara dapat menerapkan hukum nasional yang meskipun tindakan itu di luar wilayah hukumnya tidak memandang latar belakang pelaku ataupun korban, tetapi dampak dari negara yang disebutkan. Lalu, bagaimana penerapan implementasi prinsip universal ini secara efektif tanpa mengganggu kedaulatan suatu negara? Menurut kelompok 8, apakah penerapan prinsip yurisdiksi universal ini akan berdampak terhadap atau mengganggu kedaulatan suatu negara tersebut? Jika kita melihat dalam kasus perampokan kapal Indonesia di perairan Tawi-Tawi, di mana yurisdiksi yang berlaku yaitu negara Filipina. Nah, dengan penerapan prinsip ini tentu akan mengganggu kedaulatan suatu negara di Filipina, karena di negara Filipina memiliki hukum apabila terjadi kejahatan di negara. Jika penerapan prinsip universal ini berlaku, maka secara tidak langsung akan mengganggu kedaulatan di negara Filipina. Sekian, terima kasih. Baik, dan kalau pertanyaan itu bisa saya menjawab dari saudara Olive tadi. Bagaimana batasan jurisdiksi teritorial dan sumber saya Nah, jadi kita bahwa teritorial ini kan identik dengan letak geografis. Jika ada dari negara lain mengancam ataupun mengganggu dari kedaulatan dari negara kita, misalnya dari negara Indonesia misalnya, nah itu tuh pasti akan dikenakan hukum nasional kita. Karena apa? Di situ tuh berlaku hukum nasional. Karena telah mencoba untuk mengganggu dari teritorial kita tersebut. Penyelesaiannya akan menggunakan hukum nasional kita. Apakah dapat diterima, saudara Olive? Bagaimana saudari Olive, apakah jawabannya sudah cukup? Tata urutan jelas? Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi suatu pelanggaran dari negara lain ke negara kita? Nah, penyelesaiannya menggunakan hukum nasional kita. Nah, karena dia telah melanggar dari yurisdiksi teritorial kita. Nah, lain ceritanya jika dia melanggar hukum di luar teritorial kita. Berarti itu yang menyelesaikan adalah hukum internasional. Seperti dia dia mengangkut ikan di dalam JNE kita tanpa melaporkan. Dimana kan JNE kita kan sejauh 200 meter, 200 mil dari garis pantai. Nah, jika dia mengambil di dalam wilayah JNE kan masih di dalam wilayah teritorial kita. Jadi jika dia melanggar, maka yang digunakan adalah hukum nasional kita. Lain ceritanya jika dia melanggar hukum internasional. Nah, jikapun dia lari ketika dikejar, sebelum ditangkap,
berarti yang berlaku adalah Mercosur. Nah, Mercosur adalah pengejaran seketika. Di mana mekanismenya itu kapal dari TNI mengejar, jika pun tidak terkejar, nah maka dari kapal tersebut meminta bantuan kepada angkatan udara untuk mengejarnya dengan mekanisme di sini kapal, di sini pesawat. Nah, dia tetap harus mengejar sampai pesawat tersebut mendahului. Apakah Anda cukup jelas? Selanjutnya. Pada saudara Radit tadi boleh diulangi pertanyaan? Boleh diulangi? Boleh. Izin mengulangi pertanyaan. Bagaimana negara dapat menggunakan hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan warga negaranya di negara asing atau asas nasional aktif tanpa melanggar teritorial negara terkait? Izin menjawab Radit, saudara Radit. Jadi saya sebutkan dengan kasus. Begini pertanyaannya. Bagaimana jika warga negara Indonesia melakukan kejahatan di negara lain? Nah, bagaimana penyelesaiannya dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah, jadi penyelesaiannya itu ada di kedutaan. Jadi di setiap negara yang memiliki hubungan bilateral ataupun multilateral, pasti di dalamnya terdapat kedutaan. Nah, di mana dia menyelesaikan suatu sengketa tersebut di dalam kedutaan tersebut. Kedutaan tersebut juga termasuk di dalam teritorial dari Indonesia. Nah, pihak dari negara lain tidak bisa ikut campur ataupun ikut mengintervensi atau mengambil ahli pada kejahatan tersebut jika kejahatan tersebut telah diselesaikan di dalam kedutaan. Apakah sudah cukup jelas, saudara Radit? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan saudara Adrian. Pada saudara Dian tadi bisa diulangi pertanyaan inti dari pertanyaan. Bagaimana implementasi atau penerapan prinsip universal ini secara efektif tanpa mengganggu kedaulatan suatu negara? Dan menurut kelompok 8, apakah penerapan prinsip tersebut akan mengganggu kedaulatan suatu negara jika kita melihat dalam kasus perampokan kapal Indonesia di perairan Betawi, di mana yurisdiksi yang berlaku itu adalah yurisdiksi Filipina. Nah, jika negara Indonesia ingin mengambil alih dari wilayah tersebut berada di wilayah Filipina, apakah tidak akan mengganggu kedaulatan di negara Filipina? Saya akan mencoba menjawab. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa di sini yurisdiksi universal adalah salah satu konsep yang memberikan wewenang kepada negara manapun untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tertentu tanpa memperhatikan lokasi kejadian kewarganegaraan negara pelaku dan korban tersebut. Nah, jika sepanjang dia telah mengancam warga negara dari Indonesia tersebut, ya kan? Indonesia merusak Filipina tadi.
warga negara Filipina merampok kapal Indonesia di perairan Laut Tawang. Di perairan. Apalagi itu di perairan Laut Tawang itu di Indonesia. Di negara Oh, di negara. Warga Indonesia dirampok di perairan Laut Tawang di jurisdiksi Filipina. di jurisdiksi Filipina. Nah, disitulah adanya jurisdiksi universal bahwa Indonesia bisa mengadili warga Filipina tersebut yang merampok karena ada suatu asas di mana negara bendera Izin bantu menjawab. Izin bantu menjawab. Oke, baik. Nah, izinkan saya membantu kelompok 8 menjawab. Lalu kawan-kawan ketahui, contohnya tadi kan kapal Indonesia berbendera Indonesia dirampok di perairan Filipina. Bagaimana ini tidak melanggar kedaulatan Filipina apabila dihukum melalui Indonesia? Itu pertanyaan. Saya rasa ini pelajaran kita SMA. Wilayah ekstrateritorial itu ada dua. Yang pertama itu kedutaan besar kita di negara lain. Yang kedua kapal yang berbendera negara kita. Nah, dua hal ini dianggap sebagai bagian dari wilayah negara Indonesia walau di luar negara Indonesia itu sendiri. Apabila dilakukan kejahatan, itu hitungannya masuk ke sistem hukum kita. Contoh kecil, seorang remaja tanggung yang tinggal di Amerika melakukan kejahatan merampok. Sebutlah namanya Patuk. Si Patuk ini merampok di Amerika. Kemudian dia kabur ke kedutaan besar Indonesia. Polisi Amerika itu tidak bisa menangkap Patuk selagi dia berada di dalam wilayah kedutaan besar Indonesia karena itu dianggap sebagai wilayah Indonesia, wilayah ekstrateritorial Indonesia. Begitupun dengan kapal tadi. Selama kapal itu berbendera Indonesia dan melintasi laut universal, maka itu dianggap sebagai perpanjangan tangan dari wilayah Indonesia. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 8 tadi, maka dapat dilakukan hukum negara kita. Sekian, terima kasih. Mas Saudara Dean, apakah cukup jelas? Jadi Pak, ya benar mungkin benar penerapan prinsip jurisdiksi universal ini bisa diterapkan dengan hukum Filipina dalam kasus perampokan kapal Indonesia di negara Filipina tersebut. Apakah pertanyaan saya, apakah itu tidak mengganggu kedaulatan di negara Filipina tersebut? Sedangkan di negara Filipina juga memiliki aturan nasionalnya apabila terjadi kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Nah, jika Indonesia mengambil alih dalam penyelesaian kasus tersebut, di mana pelakunya itu dari negara dia, wilayah tempat pelaku terjadinya pun di wilayah dia, sedangkan Indonesia ingin menerapkan hukum nasional Indonesia, tentu secara tidak langsung akan mengganggu kedaulatan di negara tersebut. Itu inti pertanyaannya. Bukan bisa diterapkan atau tidaknya prinsip universal tersebut. Jadi gini ya, yang salah dari pihak Filipina. Nah, Ya. Di yang berlayar pihak Indonesia berlayar di perairan Filipina. Jadi yang mengadili kan seharusnya di negara Filipina kan ada hukum nasionalnya tuh. Izin bantu menjawab lagi. Marilah kita jangan berbicara terlalu normatif. Kita langsung ke konteks saja. Apakah itu tidak mengganggu kewenangan dari negara Filipina? Tentu tidak, karena setiap negara itu ada yang namanya wilayah ekstrateritorial. Begitupun kalau kapal negara Filipina itu melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, negara Filipina pun berhak untuk mengambil alih mengadili kapal itu tadi dibanding negara Indonesia. Janganlah pembahasan itu terlalu normatif. Jangan terlalu normatif berputar-putar. Kalau mengganggu kedaulatan atau keutuhan atau kewibawaan suatu negara apabila negara lain yang mengambil alih mengadili, itulah yang namanya wilayah ekstrateritorial. Saya rasa pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan di SMA kelas 11 dan kelas 12 itu sudah sangat jelas
dijelaskan kalau saudara sekalian tidak bolos pada saat itu. Maka saya harap janganlah seolah-olah menguji teman-teman sekalian dengan pertanyaan-pertanyaan normatif. Mungkin saya itu sedikit bantuan dari saya, mungkin mengenai validasi kebenaran dari jawaban saya. Memang tidak bisa saya buktikan secara langsung, tapi bisa kawan-kawan searching di Google wilayah ekstrateritorial dan bagaimana penerapannya apabila kejahatan itu dilakukan dan penerapan hukum melalui cara wilayah ekstrateritorial itu tadi. Silakan di googling kalau tidak percaya. Sekian, terima kasih. Bagaimana saudara Rian? Cukup? Boleh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Masuk ke sesi 2. Baiklah. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam hukum internasional, konsep yurisdiksi merujuk pada kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan menegakkan hukum terhadap orang atau peristiwa dalam batas-batas wilayah tertentu atau dalam lingkup yang diatur oleh norma hukum internasional. Kemudian, pentingnya yurisdiksi ekstrateritorial dalam era globalisasi dapat dilihat dari berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Selain itu, yurisdiksi ekstrateritorial juga semakin relevan dalam menangani isu-isu lintas negara yang menimbulkan dampak yang juga dapat dalam saya ulangi. Selain itu, yurisdiksi ekstrateritorial juga semakin relevan dalam menangani isu-isu lintas negara yang menimbulkan dampak global seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan multinasional. Kemudian, yurisdiksi ekstrateritorial memberikan kekuasaan bagi negara untuk menegakkan aturan hukum terhadap aktivitas yang terjadi di luar perbatasan geografisnya, sehingga yurisdiksi ekstrateritorial menjadi penting dalam konteks globalisasi, di mana batas-batas wilayah tidak lagi membatasi aktivitas ekonomi dan sosial internasional. Penerapan tersebut seringkali didasarkan pada prinsip hukum internasional yang mendasari yurisdiksi ekstrateritorial, seperti prinsip nasionalitas aktif dan pasif, prinsip perlindungan, dan prinsip yurisdiksi universal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir dari kami, errare humanum est rupe in errore peribere. Kekeliruan adalah hal yang manusiawi, tetapi mempertahankan kekeliruan adalah hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.